Shalom jemaat Tuhan, puji Tuhan hari ini saya kembali menyapa jemaat Tuhan dalam siraman rohani, dan kiranya siraman rohani ini akan menjadi berkat buat kita semuanya. Amin. Sebagaimana biasa saya menyampaikan kepada jemaat Tuhan semua, kiranya segala kebaikan dan rahmat Tuhan senantiasa tercurah atas kehidupan jemaat, sebab setiap hari kami para hamba-hamba Tuhan berdoa untuk jemaat semuanya. Mari hari ini kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma 12 ayatnya yang ke-11. Roma 12 ayatnya yang ke-11, firman Tuhan berkata, "Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan." Saya rasa ini adalah ayat yang sudah familiar buat kita semuanya ya. Dan ini sebagai pengingat kepada kita semuanya dalam kita terlibat di dalam pelayanan, untuk kita memiliki semangat ya, untuk memiliki semangat yang tidak mudah kendor. Dan tema hari ini yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara semuanya adalah jangan kendor ya, jangan kendor atau jangan hilang semangat, seperti itu. Kalau kita perhatikan di dalam isi surat Roma ini yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, ini menggambarkan bagaimana penderitaan jemaat ya pada waktu itu adalah penderitaan yang tidak mudah untuk dilewati ya, di mana mereka juga diperhadapkan dengan kondisi-kondisi dari dalam juga, dan tentunya ini menjadi pergumulan yang dipikirkan oleh Rasul Paulus untuk akhirnya memberikan semangat kepada jemaat yang ada di Roma. Salah satu yang disampaikan oleh Rasul Paulus pada waktu itu adalah mengenai terkait dengan semangat untuk melakukan sesuatu yang terkait dengan kemuliaan nama Tuhan. Apa saja sih sebenarnya yang menjadi penyebab masalah kendornya satu kerajinan? Nah, di sini yang harus kita perhatikan ya adalah kerajinan. Yang dimaksud kerajinan di sini ini apa saja? Kalau kita melihat ke ayat-ayat sebelumnya, itu semuanya berkaitan dengan tindakan kasih atau tindakan perbuatan baik yang harus dilakukan oleh jemaat di Roma pada waktu itu. Nah, banyaknya konflik, banyaknya tekanan, banyaknya penderitaan ini bisa menjadi pemicu untuk jemaat akhirnya tidak memiliki semangat lagi untuk berlaku sesuai dengan yang diinginkan oleh Tuhan. Kenapa saya harus berbuat baik? Ternyata faktanya hidup saya juga menderita. Kenapa saya harus menolong orang? Faktanya saya sendiri juga tidak mengalami hal yang lebih baik. Saya juga mengalami penganiayaan dan sebagainya. Nah, ini menjadi pemicu orang yang akhirnya tidak lagi melakukan tidak bersemangat lagi untuk melakukan hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Nah, Rasul Paulus melihat bahwa ini adalah celah untuk jemaat nanti akhirnya menjadi tidak bersemangat, atau Rasul Paulus sudah melihat kejenuhan jemaat dengan kondisi seperti itu. Nah, hal ini yang harus kita perhatikan juga dalam kehidupan kita sekarang. Dalam kehidupan kita sekarang mungkin juga kita mengalami kejenuhan di dalam pelayanan, di dalam melakukan suatu hal yang memuliakan nama Tuhan. Entah itu terbentur karena masalah ekonomi, entah itu terbentur dengan masalah keluarga, entah itu terbentur dengan masalah pekerjaan, entah itu terbentur dengan namanya padatnya kesibukan hari-hari kita, dan sebagainya. Masih banyak lagi, sehingga untuk kita terlibat di dalam pelayanan, kita akhirnya menjadi lesu. Nah, ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Masalah kendornya hal yang memuliakan nama Tuhan ini, ya, ini akan berdampak dalam kehidupan seseorang secara pribadi. Kenapa bisa demikian? Karena ketika orang kendor di dalam melayani Tuhan atau melakukan hal yang memuliakan nama Tuhan, otomatis pengaruh dari luar yang akan masuk ke dalam. Nah, supaya kita tidak melakukan demikian, tidak mengalami demikian, kita berkaca dari apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Di sana dikatakan kita perlu menjaga semangat di dalam melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Kita perlu menjaga api yang menyala-nyala, roh yang menyala-nyala yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Artinya kalau setiap kita mengalami hal yang menjenuhkan mungkin,
kita menemukan satu konflik mungkin yang akhirnya kita tidak bisa melanjutkan pelayanan atau tanggung jawab kita di dalam pekerjaan Tuhan, kita perlu menarik diri terlebih dahulu, merenung, lalu kemudian mencari solusi. Kalau tidak bisa menemukan solusi secara pribadi, datang kepada pembina rohani untuk konseling, untuk menceritakan masalah sehingga mendapatkan solusi untuk kita keluar dari kejenuhan kita, keluar dari masalah kita. Nah, hal ini perlu menjadi pelajaran bagi kita semuanya, bahwa setiap kita memiliki kesempatan untuk bisa melayani Tuhan dengan segenap hati, tapi di dalam kesempatan itu kita tidak bisa memungkiri bahwa masalah itu akan selalu datang kepada siapapun yang terlibat di dalam pelayanan. Nah, ketika masalah ini datang bertubi-tubi, ini bisa menjadi kendala dalam kita melayani Tuhan. Bisa menjadi kendor, bisa menjadi tidak bersemangat. Nah, sedangkan Rasul Paulus mengingatkan kepada kita bahwa kita perlu menjaga api itu. Caranya gimana? Mari, jika Bapak Ibu Saudara mengalami kejenuhan, mengalami kondisi di mana tidak bisa lagi melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, temuilah para pembina rohani atau senior ya, untuk berkonsultasi dan didoakan. Sehingga kita akan mendapatkan kelegaan dan kelepasan dan kembali untuk terlibat di dalam pelayanan. Mari kita jaga api Tuhan. Mari kita tetap semangat di dalam pelayanan. Jangan kendor. Walaupun segala macam masalah datang kepada kita, Tuhan pasti bisa menolong kita. Dan kalau kita ternyata terjerat dengan persoalan kita, jangan sungkan untuk menemui pembina rohani atau bertemu dengan orang yang bisa kita percaya untuk konseling ya, dan kembali kepada pelayanan kita. Saya berdoa jemaat Tuhan semua akan semangat dalam melayani Tuhan, dan persoalan apapun yang jemaat Tuhan alami, Tuhan akan berikan pertolongan. Kita akan berdoa. Bapa di sorga, terpujilah namamu. Kalau pada saat ini kami boleh merenungkan satu firman Tuhan, ayat firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami untuk kami tidak kendor dalam kerajinan kami, dalam apa yang harus kami lakukan bagi kemuliaan nama Tuhan. Tetapi kami sebagai manusia memang sering mengalami hal-hal semacam ini Tuhan. Ketika persoalan datang bertubi-tubi, kami menjadi lelah, kami menjadi lesu. Tetapi melalui ayat firman Tuhan ini, kami boleh diingatkan kembali. Ketika kami terjerat dengan persoalan, ketika kami tidak bisa keluar dari masalah, berilah jalan bagi kami untuk kami bisa melewati semua itu. Terlebih ketika kami harus bertemu dengan seseorang, untuk kami berkonseling Tuhan dan menemukan jawaban sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Oleh sebab itu kami berdoa, bangkitkan semangat kami, dan kiranya kami tetap senantiasa menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami dalam tangan kuasa-Mu, dan hamba berdoa buat setiap jemaat Tuhan semuanya. Biarlah semua diberkati Bapa di sorga, selalu sehat, selalu dalam damai sejahtera Tuhan, keluarga diberkati Tuhan, dan semuanya masa depan hidup senantiasa dalam anugerah kasih setia Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami percayakan yang sakit mendapatkan pengharapan dan kesembuhan dari Tuhan, dan juga yang dalam pergumulan apapun diberikan kelegaan oleh Bapa di sorga. Di dalam nama-Mu kami berdoa, mengucap syukur untuk segala kebaikan Bapa di sorga, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya.